Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Prantasari dengan NIM 202021311019 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A Universitas PGRI Palembang. Dalam video ini, dalam rangka memenuhi tugas kuliah saya, yakni pada mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomis Indonesia yang diasuh oleh Bapak Kabid Soleh SPD M.Hum. Di sini, pada video ini, saya sudah membuat pertanyaan mengapa dan bagaimana pada setiap materi masing-masing. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya siapkan. Bagaimana pengertian sosial ekonomi menurut Sanerok? Menurut Sanerok, tahun 2007 sampai 282, Salkus Sosial Ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan dan pendidikan ekonomi. Mengapa sosial diartikan sebagai hal yang berkenan dengan masyarakat? Karena konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenan dengan masyarakat. Mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut dengan Kerajaan Maritim? Karena Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak pulau, walaupun tidak dengan keseluruhan, namun satu wilayah dengan wilayah lainnya dipisahkan oleh selat atau lautan. Bagaimana keadaan maritim Indonesia saat ini? Keadaannya saat ini mengalami kemunduran karena visi maritim sudah tidak lagi jelas dan tidak mampunya masyarakat Indonesia dilihat dari potensi dan posisi strategis Nusantara. Mengapa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tiang utama? Karena Kerajaan Majapahit telah mampu mengembangkan sistem pertanian yang terakhir tinggi. Komoditas utama yang dihasilkannya adalah beras dan menjadikannya adalah perdagangan antara pulau dan wilayah. Bagaimana hubungan dagang antara Nusantara dan Cina? Berdasarkan data yang ditemukan arkeolog, data tersebut berupa temuan keramik Cina yang berasal dari dinasti yang 618 sampai 069 yang bersebar di daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Mengapa peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama? Karena dengan adanya kewajiban membayar pajak bisa membentuk suatu komunikasi nonverbal dalam arti saling berbagi. Bagaimana konsep pajak pada dasarnya? Dengan adanya kesediaan unsur berbagi dengan sesama. Namun peraturan baik berupa peraturan undang-undang maupun lembaga yang menjalankan peraturan itu sendiri. Mengapa tanam paksa diurutkan nomor 1? Karena pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch bertugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak bisa dicapai sebelumnya. Tugas ini mendesak karena keuangan di Belanda sangat parah. Bagaimana dampak positif tanam paksa untuk masyarakat? Dampaknya, rakyat Indonesia terutama golongan elit mulai mengenal ekonomi pasar, mengenal tanaman serta teknik menanam tanaman baru relatif penting karena tanaman yang diperkenalkan berorientasi ekspor. Bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia? Sejak Pearl Harbor dibom oleh Tentara Angkatan Udara Jepang pada 8 Desember 1941 melancarkan serangan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Jepang membutuhkan amunisi bahan untuk kebutuhan perang, sehingga mereka segera mencari dan menduduki beberapa daerah yang kaya akan sumber daya seperti bahan mentah, hasil pertanian, serta memiliki tenaga manusia yang besar untuk menopang kebutuhan industri dan perang, salah satunya di wilayah Indonesia. Mengapa Jepang melakukan propaganda dalam tujuannya? Karena untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia untuk
menerima didirikannya pemerintahan militer untuk mengarahkan kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapuskan pengaruh Barat di kalangan rakyat Jawa dan memmobilisasi rakyat Jawa agar Jepang mendapat kemenangan ketika melakukan Perang Asia Timur Raya. Bagaimana masuknya Belanda ke Sumatera Selatan? Ketika kerajaan Palembang runtuh pada tahun 1823, Belanda merebut Keraton Palembang setelah mengambil alih kekuasaan oleh pemerintah kolonial yang pelan-pelan diberlakukan proses pemobilisasi sosial bagi kaum ningrat yang tidak dapat dieratkan dengan jauhnya kaum penyanyi menjadi miskin yang berusaha mati-matian mempertaruhkan keadaan sosial mereka. Setelah itu, Belanda juga melakukan kristenisasi. Fenomena inilah yang membangkitkan para ulama untuk mengayomi masyarakat untuk perbaikan mental dan spiritual. Mengapa Sumatera Selatan dikenal sebagai pusat peradaban pada masa lampau? Karena jauh sebelum kehadiran Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan memiliki peradaban yang cukup maju seperti terekam pada peninggalan artekamnya. Contoh, ditemukan tembikar polos, belitung, dan ditemukan lukisan dan motif manusia, binatang, flora, dan geometris yang merupakan peninggalan zaman Megalitikum, menandakan bahwa pada zaman tersebut adanya sistem kepercayaan terhadap nenek moyang dan alam semesta. Baiklah, sekian video pemaparan dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.